Mas Hendra, atas undangan hari ini. Menarik ya tadi paparan dari Mas Nurholis juga. Kedengeran ya saya bicara ya. Jadi memang ada dua poin penting garis besar. Yang pertama itu kan tentang tadi sudah disinggung tentang Cina, kemudian juga disinggung bagaimana masyarakat di sini, kemudian nanti dampaknya dan apa yang harus dilakukan pemerintah Indonesia dari kontestasi antara Amerika dan Cina. Jadi singkatnya itu kalau di sini itu kan kebetulan saya juga berinteraksi dengan beberapa beberapa dosen, kemudian juga beberapa pengamat juga di sini, kemudian dan juga dengan beberapa berita dengan berbahasa Inggris di Cina gitu. Jadi memang ini kesimpulan saya adalah eh, Cina ini kan dia itu pengen sebenarnya pengen memakmurkan masyarakatnya sebenarnya, pengen memakmurkan masyarakat dengan jumlah penduduk yang banyak melalui ekspor, melalui impor dan sebagainya, sebagai negara yang ingin memakmurkan gitu. Nah, kemudian juga kalau eh, beberapa tulisan, beberapa tulisan yang bisa diakses di jurnal-jurnal resmi di Cina itu adalah Cina itu sebenarnya nggak ada niat mau head to head untuk dengan Amerika gitu loh. Tidak ada head to head dengan Amerika. Cuman Amerika menganggapnya adalah eh, Cina ini ingin menandingi Amerika Serikat. Jadi Cina ini kan ingin memperbaiki ekonomi negaranya dari miskin menjadi menengah kemudian menjadi kaya sampai sekarang gitu. Karena Cina selalu terkenang bagaimana negara ini setelah perang dingin itu kan miskin banget. Bahkan GDP pendapatan nasional itu jauh-jauh lebih rendah dibandingkan Bangladesh, Pakistan, dan negara-negara lainnya. Kemudian mereka beranjak sampai sekarang yang dikenal dengan kebangkitan Cina. Kemudian Amerika menganggap ini sebagai ancaman gitu. Padahal nggak ada sama sekali gitu loh, nggak ada sama sekali. Makanya kalau kita lihat dari perang dagang ini kan ini sebenarnya kajiannya ekopolin ya, ekonomi politik internasional. Jadi bagaimana suatu kebijakan ekonomi itu mempengaruhi politik begitu. Tadi juga sudah disinggung oleh Mas Nurholis, benar ada balik di balik, ada sesuatu yang sebenarnya tujuan Trump itu bukan bukan untuk menaikkan tarif, maksudnya bukan untuk menaikkan tarif tak melemahkan ekonomi, tidak, itu di balik itu ada gitu loh. Tapi ini kita dari perspektif Cinanya tadi, perspektif barunya bahwa tidak ada dari Cina itu untuk menandingi Amerika sama sekali. Semua ilmuwan di sini juga sepakat itu juga tidak ada yang menandingi. Jadi kalau dalam tadi dari sini juga Merseymer itu ada namanya konsep Thucydides trap ya. Thucydides trap itu artinya adalah bagaimana ekonomi suatu negara itu meningkat akan menjadi ancaman. Nah, konsep ini cocok bagaimana kebangkitan ekonomi Cina justru dianggap ancaman oleh Amerika, tetapi dianggap eh, bukan ancaman bagi Indonesia atau bagi negara-negara lain. Pertanyaannya kan adalah kenapa kebangkitan ekonomi Cina dianggap ancaman oleh Amerika, tetapi tidak dianggap ancaman misalkan oleh Indonesia atau ini kan masalah perspektif saja. Kalau dari teori ini, fungsi dari Straps ini kan bisa dilihat bagaimana Amerika itu sangat takut kehilangan hegemoninya ya, kelihatan hegemoni powernya, sangat takut kehilangan hegemoni powernya. Jadi dia tidak ingin ada satu negara yang lebih besar dari dia. Jadi dua konsep yang terbangun gini, Amerika itu pengennya hanya dia menjadi satu-satunya yang kuat dan yang lainnya itu berada di bawah mereka. Sementara Cina itu menentang itu. Jadi dalam konstruktivis, dalam teori HI konstruktivisme itu adalah Amerika ini kan nilainya identitinya adalah Barat, ya kan, kapitalisme. Tapi kalau Cina ini kan identitinya adalah dia lebih kepada kolektivitas, lebih kepada bagaimana bangkit bersama ya. Terlepas nanti ada perangkap-perangkap utang yang ditaruh Cina di beberapa negara. Ya, jadi kalau perspektif dari masyarakat Cina sendiri sih, Mas Hendra itu tidak ada sama sekali untuk menandingi. Wajarlah suatu negara ingin 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 apa? Contoh lah kayak misalkan di Asia Tenggara, kebangkitan Vietnam. Orang menyebut Vietnam akan bangkit, Apple jadi investasi di sana, kemudian juga
mobil listrik juga jadi investasi di sana. Apakah kita bisa bilang kebangkitan Vietnam itu sebagai ancaman Indonesia? Tidak. Bagi saya itu bagi saya suatu negara ingin meningkatkan kapasitasnya untuk menjadi negara maju dan berkembang. Itu sangat wajar. Kemudian kedua, bagaimana Indonesia memahami dua konflik ini? Nah, Indonesia ini sebenarnya tidak mau masuk dalam pusaran ini. Tadi juga sudah disinggung bahwa ini nih sebenarnya akan melihat siapa yang nanti masuk di kubu Cina, siapa yang akan dimasuk kubu Amerika. Makanya Indonesia itu kan melobi sebenarnya. Indonesia juga kan melakukan lobby kepada Amerika, kemudian juga tidak juga mengadakan konfrontasi dengan Cina. Ya, fair-fairan aja lah gitu. Jadi gini, uh, kita kan pembahasannya adalah tentang peluang dan tantangan. Sebenarnya kalau kita terlalu fokus kepada Amerika dan Cina, itu ribut, bukan ribut ya. Kita akan dampaknya tadi sudah disinggung oleh Mas Hendra adalah adanya kelesuan dalam produksi sesuatu yang akan diekspor. Kemudian kedua juga akan terjadi PHK, kemudian akan terjadi resesi dan yang lainnya. Nah, seharusnya para pemangku kepentingan di Indonesia ini bisa melihat eh, potensi-potensi lain yang bisa dikembangkan. Peluangnya, ya kita bisa membuka pasar baru di mana? Yaitu di Afrika. Kalau nggak salah beberapa hari yang lalu itu Prabowo melakukan kerjasama atau MOU dengan Presiden Mesir. Nah, ini adalah suatu langkah yang bagus gitu loh. Jadi di saat pasar itu terlalu keruh, Eropa dan itu adalah pasar yang masih lahan bahasa itu adalah Afrika dan Asia Selatan. Ini potensi Asia Selatan tuh macamnya Pakistan, Bangladesh, Nepal, kemudian Afghanistan. Ini adalah negara-negara yang masih mau membutuhkan produk-produk Indonesia seperti beberapa partikel-partikel elektronik. Kemudian juga negara-negara Afrika masih memerlukan kebutuhan-kebutuhan kayak plastik dan sebagainya diperlukan. Itu menjadi pasar besar Indonesia. Kayak misalkan Rwanda. Rwanda itu adalah negara Afrika yang sekarang sudah melakukan kerjasama dan kedutaannya baru dibuka tahun kemarin dengan Indonesia. Itu adalah sebagai bentuk dari pemerintah Indonesia melihat bahwa Indonesia tidak melihat lagi, maksudnya gini, nggak melihat sebagai Amerika dan Cina itu sesuatu yang harus dijual ke sana gitu loh, tapi membuka pasar ke Afrika. Jadi bisa dicek di website dan lainnya itu beberapa negara sih bahkan mereka datang ke Indonesia untuk melakukan kerjasama. Jadi pasar kita itu tidak hanya menguasai Amerika dan Cina yang sedang bersaing seperti ini gitu, dan ke Asia Selatan. Nah ini peluang, peluang ya peluang itu peluang untuk ekspor. Kemudian kalau peluang untuk impor, misalkan kita butuh beberapa, kayak misalkan kita kan masih bergantung bahan baku beberapa part. Jadi ada beberapa part yang kita masih bergantung sama Cina. Nah, kalau misalkan ada beberapa kebutuhan yang dibutuhkan Indonesia, itu kita bisa impor dari luar negeri. Tidak mesti dari Amerika dan Cina. Itu beberapa negara bisa. Tapi kita harus menyiapkan tarif yang lebih murah. Kemudian kebijakan yang lebih kepada pro asing. Pro asing itu dalam arti yang menguntungkan kita loh ya. Kemudian juga bagaimana dengan perjanjian-perjanjian dan kepastian hukum dan lainnya. Itu bisa gitu loh. Makanya saya melihat Cina dan Amerika ini sebenarnya gini, tanpa berdagang kita dengan Cina dan Amerika, maksudnya Cina dan Amerika tidak perang pun, menurut saya kita PHK dan apapun terjadi juga. Ini tetap terjadi juga gitu. Kita harus menganalisis ini dampaknya gimana. Kalau misalkan Cina dan Amerika tidak perang tarif, kemudian kita tetap ekspor, tapi di Cina dan di Amerika terjadi penurunan daya beli, itu kan sama saja. Kita berbicara statistik misalnya. Kalau kita berbicara statistik, 5 tahun ke belakang itu yang daya belinya tinggi itu negara-negara Afrika masyarakatnya. Yang saya bilang tadi ada Rwanda, Nigeria, Mesir, gitu loh. Kita bisa jual ke sana. Saya tidak tahu pemerintah Indonesia melihat Afrika sebagai pasar atau sebagai negara terbelakang atau bagaimana. Cina pun, Cina kalau terlalu bermain di Eropa, kemudian terlalu bermain di Amerika, dia kalah. Dia menguasai pasar Afrika juga. Seperti itu gitu loh. Jadi peluang dan tantangan ini. Jadi apa yang terjadi perang dua negara ini bisa menjadi kesempatan Indonesia untuk membuka keran baru, ya kan? Memang kalau misalkan dalam perspektif neorealism misalnya, neorealism, bagaimana negara itu akan bertahan untuk mengumpulkan power.
Nah, Indonesia bisa seperti ini, gitu. Indonesia bisa bisa mencari power di negara lain, kemudian dengan hegemoni juga. Saya sebenarnya menaruh apresiasi kepada Indonesia yang tidak terlalu berpihak kepada baik Amerika maupun Cina, sehingga kita tetap berada di tengah atau dikenal dengan politik luar negeri bebas aktif. Makanya juga kadang di sini juga saya berdiskusi dengan beberapa profesor yang dia konsentrasinya ke Indonesia. Memang Indonesia ini apa namanya bisa dibilang bimbang juga ya, bimbang nggak kedua belah pihak, tapi satu sisi juga bagus juga gitu. Jadi singkat dari saya, Mas Hendra adalah kalau di sini tidak ada niat dari Cina untuk menyaingi Amerika, kita anggap wajar negara ini negara besar, kemudian juga ingin berproses menjadi besar seperti sekarang. Kita studi kasusnya di Vietnam saya bilang tadi, cuman Amerika saja yang menganggap ini apa namanya bersaing lah. Tidak ingin ada negara yang lebih besar. Bahkan kayak Henry Kissinger itu juga sudah mewanti-wanti Cina bakal menjadi negara adidaya. Tapi dan ternyata terbukti. Kemudian kedua adalah tantangan dan peluang ini itu bisa dimanfaatkan. Bagaimana pemerintah Indonesia memberikan kemudahan untuk negara yang investasi di Indonesia. Kemudian kalau ekspor, jangan kedua negara ini bisa kita membuka pasar di beberapa negara Afrika. Begitu, Mas Hendra. Sebenarnya tuh saya kalau ada isu hambatan tarif itu nggak terlalu ini ya, nggak terlalu gimana gimana ya. Sebenarnya hambatan terbesar di dunia itu bahkan WTO pun sampai pusing itu ada namanya hambatan non tarif. Ini hambatan non tarif ini udah nggak logis. Jadi hambatan tarif dan non tarif di ASEAN pun itu menyelesaikan hambatan non tarif bisa berjilid-jilid itu. Udah kayak mau sidang nggak selesai-selesai gitu. Jadi kalau hambatan tarif jelas main angka. Lu masuk presentasi berapa persen, ekspor berapa persen, terhitung gitu, terukur hambatan non tarif. Kalau non tarif, itu hambatan non tarif itu bukan hambatan angka, hambatan yang saya sebut sebagai ngaco-ngaco lah, kayak misalkan kelapa sawit kita mau nyoba ke Uni Eropa, itu alasannya kurang, ya apa tidak ramah lingkungan atau apa sebagainya gitu, kayak misalkan bagaimana Indonesia memasukkan tobacco ya, tembakau ke mana ke Brazil, ke Amerika itu juga kita kalah di WTO juga. Nah, itu hambatan non tarif. Jadi jujur secara pribadi, itu kalau hambatan non tarif itu agak susah. Itu kalau hambatan non tarif itu agak susah. Kalau tarif tinggal naik turun main selesai. Nah, kalau hambatan non tarif ini sebenarnya kalau di negara-negara lain itu dilawannya dengan hambatan non tarif lain lagi gitu. Misal kita ambil contoh dengan berbeda. Misalkan kalau Indonesia mengirim tembakau ke Amerika, terus nanti hambatan non tarif. Jadi rokok atau Indonesia di tembakau di Indonesia di Amerika tuh menang lawan lawan rokok di mana di Amerika tuh kalah, tapi di hambatan non tarif itu bilang produknya kurang sehat atau sebagainya gitu. Nanti cara melawannya adalah ketika rokok-rokok Indonesia, rokok Amerika masuk ke Indonesia pakai hambatan non tarif lagi. Jadi semacam ke resiprokal gitu. Di WTO pun World Trade Organization itu nggak ada solusi seperti itu. Mereka diselesain aja sendiri kayak gitu. Di WTO sendiri pun nggak punya regulasi. Mereka hanya sebagai wadah untuk mempertemukan. Kemudian yang akhirnya mereka ketemunya adalah nanti bukan hambatan non tarif, tapi nanti diselesaikannya hambatan tarif. Misalkan ada penurunan jumlah impor, misalkan jumlah impor kelapa sawit dikurangi, kemudian biar masyarakat Uni Eropanya juga bisa memenuhi kebutuhan dari dalam negerinya juga, kayak gitu. Jadi itu hambatan non tarif, itu hambatan yang sulit banget, itu yang hambatan sulit. Kemudian apa benar tadi singgung kita tidak pungkiri, emang nilai ekspor impor kita tuh ke Cina itu jauh lebih besar, ya kan? Kita lihat dari kunjungan, seperti gini deh, waktu Prabowo itu pertama kali resmi menjadi presiden, itu negara pertama yang dikunjungi itu adalah Tiongkok. Itu sebenarnya sudah menjadi tanda. Setelah itu Amerika, setelah itu baru beberapa negara. Ini sebenarnya sebuah tanda. Jokowi juga sama juga Tiongkok. Ketika Indonesia pertama kali mendukung Tiongkok, itu ya wah itu jadi hype juga di Cina gitu. Oh ternyata jadi mitra. Itu kan itu bisa dilihat walaupun Indonesia menganut politik bebas aktif berada di dua, tapi tidak dipungkiri Indonesia ya secara realisme dalam teori realisme yang memihak ke Cina, cuman agak nggak terlalu lihat-lihat nggak terlalu kental gitu. Tapi di balik itu ya Indonesia sangat pro Cina seperti itu. Jadi
hambatan non tarif itulah yang paling berbahaya. Sampai sekarang pun belum ada regulasi, belum diselesaikan juga. Gitu, Mas Eda.